Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yang Allah siksa di api neraka Saqar. Ketika itu para penduduk surga sedang bertanya kabar tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar. Mereka semua mengatakan kepada para penduduk Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Wahai kalian, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kenapa sebabnya kalian bisa di sana? Mereka minta tahu, mereka memberi kabar. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan mereka. Mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia malas salatnya, kami tak pernah salat atau salatnya bolong-bolong. Kami bukan termasuk orang-orang menegakkan salat, kata mereka. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami jarang ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami lalai bersama orang-orang yang lalai. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami terus mendustakan seakan-akan tidak tegak hari kiamat. Naam, kita yakin dan beriman kepada hari kiamat dan hari pembangkitan. Tapi seakan-akan amalan kita, perbuatan kita, praktek kita mendustakan hari kiamat. Terus kita seakan-akan tak apa-apa lalai. Sampai kapan? Hatta atanal yakin. Kami tak pernah berubah sampai kematian datang untuk kami. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tak bermanfaat syafaat para pemberi syafaat untuk kami. Ayyuhal ikhwatul kiram, sebab-sebab itulah yang menjadikan mereka ini masuk ke dalam neraka Saqar. Dan yang pertama mereka sebutkan sebabnya adalah qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka Saqar karena tidak termasuk orang yang selalu menegakkan salat. Naam ayyuhal ikhwatul kiram. Jangankan orang yang meninggalkan sholat, yang masih sholat tapi ditunda-tunda pun Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras sekali. Allah firmankan, fawailul lil musallin. Celakalah, azab untuk orang-orang yang sholat. Yang Allah ancam bukan yang tak sholat. Yang Allah kasih azab bukan yang tinggalkan sholat, bukan. Fawailul lil musallin. Celakalah dan azab besar untuk orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka selalu melalaikan salatnya. Mereka salat 5 waktu, naam, tapi ditunda sampai ujung waktunya.
Mereka melaksanakan sholat subuh hampir mendekati waktu terbitnya matahari. Mereka sholat zuhur mendekati waktu sholat asar. Mereka sholat maghrib hampir sholat isya. Sholat isya hampir tengah malam dan bahkan lewat tengah malam. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya mereka yang sholat 5 waktu tapi lalai dan ditunda-tunda kena azab dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi orang-orang yang tak pernah salat, orang-orang yang tinggalkan salat. Maka dari itu Allah telah berfirman, nanti di akhir zaman setelah kita ini dan bahkan udah datang masanya di kita, akan banyak generasi-generasi yang tinggalkan salat. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah dulu mbah-mbah kita, orang-orang tua dari kalangan mbah-mbah kita, mereka dulu rajin salatnya dan bahkan mengingatkan anak-anaknya dan bahkan cucu-cucunya untuk sholat. Kondisinya sekarang tidak. Banyak sekali di sekolahan sana datang waktu sholat tak pernah sholat. Itu semua kena ancam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Akan datang generasi setelah mereka adha'u shalah, yang mana mereka selalu menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, hanya mengikuti syahwat hawa nafsu dunia saja, permainan, senda gurau, canda, ngobrol, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, semua wattaba'u syahawat. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, untuk menegakkan salat, mereka tunda-tunda. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menjumpai penyimpangan dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu ancaman itu berat, bukan cuman ancaman dibakar neraka sakor saja, bukan. Orang-orang yang mengatakan lam nakum minal musallin, dulu kami tidak termasuk orang-orang menegakkan salat, bukan cuman masuk neraka sakor saja. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, dan Nabi kabarkan untuk seluruh umat Islam. Beliau mengatakan, ammal ladzi yusla'u ra'suhu bil hajar, tahukah kalian orang-orang yang Allah pecahkan kepalanya dengan batu yang sangat besar sekali? Siapa mereka? Nabi ucapkan yang pertama, fa innahu ya'khudhul Qur'an wa yarfudu bih, dia itu ada Al-Qur'an datang untuk mereka. Naam, kita umat Islam, Al-Qur'an datang untuk kita, Al-Qur'an diturunkan untuk umat Islam, semuanya jelas Al-Qur'an Al-Karim. Fayarfudu bih, dia tolak Al-Qur'an dan dia enggak pakai Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwatul kiram, wa yanamu 'anis salatil maktubah, sukanya masih tidur ketika salat wajib telah ditegakkan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja tidur. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau seandainya ketiduran tidak ada masalah, insyaallah ma'dzur, Allah kasih udzur. Tapi kalau sengaja dia tidurkan diri dia ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk salat, inilah yang berbahaya ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu ingat bahwasanya yang namanya salat adalah rukun Islam yang paling tinggi setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggak Islam, tiangnya agama Islam. Kalau seandainya bangunan tak ada tiangnya, roboh. Dan Islam dibangun dengan 5 tiang, dengan 5 rukun. Seandainya ada 1 tiang saja yang tak ada, maka akan hancur bangunannya, tak sempurna bangunannya. Apalagi salat adalah tiang yang paling besar setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syahadat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah ibn Abbas, disebutkan lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal menuju Yaman. Nabi bersabda, memberikan wasiat, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum yang mereka ini adalah ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Fa idza ji'tahum
falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau engkau udah datang ke Yaman, datang untuk mereka, yang pertama kali dakwah engkau adalah mengajak mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka sudah taat, mereka sudah masuk Islam, mereka sudah bersyahadat, fa akhbirhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Ingatkan kepada mereka semua bahwasanya Allah telah mewajibkan salat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menanggalkan dan tidak menjatuhkan kewajiban salat dari setiap orang bagaimanapun kondisinya, baik dia mukim ataupun dia musafir, baik dia kuat ataupun dia sakit, baik dia kondisi aman ataupun kondisi genting ketika peperangan, semuanya mereka wajib melaksanakan salat. Hatta sakit, na'am, hatta sakit, tetap mereka diwajibkan salat. Kalau berani tak salat, maka kita harus persiapkan di hadapan Allah, punggung kita siapkan untuk diadab oleh para malaikat. Ayyuhal ikhwatul kiram, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salli qa'iman, salatlah engkau dalam kondisi tegak. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau engkau sakit tak mampu berdiri maka salatlah duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau enggak mampu juga maka silahkan berbaring, yang penting salat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berat, mending sakit di dunia dibandingkan sakit di akhirat, mending merasakan sedikit penyiksaan di dunia dibandingkan di akhirat. Kalau udah di akhirat ya akhi, maka kita disebutkan dalam surat Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Kita tidak mati dan tidak pula hidup. Setiap kali kita dicambuk oleh para malaikat, kondisi kita hancur lebur, Allah hidupkan lagi, mati lagi, hidupkan lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Terus akan seperti itu sampai dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai yang menjadi wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal adalah as-salat as-salah wa ma malakat yaminukum. Sebagaimana kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi yang paling terakhir sebelum beliau wafat, meninggalkan umat Islam, meninggalkan para sahabatnya, meninggalkan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, meninggalkan istri-istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah dan seterusnya, yang diucapkan Nabi terakhir kali adalah as-salat as-salah, salatlah kalian, wa ma malakat aimanukum, diulangin terus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit dan beliau tidak mampu lagi berdiri tegak, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Apa kata para sahabat? La ya Rasulullah, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hum yantadirunak, mereka rindu agar diimami oleh engkau ya Rasulullah. Faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar salat untuk manusia, aku enggak kuat lagi, aku nanti melaksanakan salat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungkan, takut memberatkan umatnya menunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sadar lagi, Nabi pingsan lagi, Nabi sadar lagi, Nabi pingsan lagi. Setiap kali Nabi sadar, Nabi mengucapkan asallan nas. Terus seperti itu. Apakah orang-orang sudah sholat? Lagi-lagi mereka mengatakan, la ya Rasulullah, kami tidak mau sholat dahulu wahai Rasul, hatta tuqima bin nas, hatta takuma bin nas, sampai engkau ini menjadi imam untuk orang banyak. Ayyuhal ikhwatul kiram,
Itu yang disampaikan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, bukan jaga istri, bukan jaga anak, bukan jaga harta, bukan jaga rumah, jaga solat antum, jaga solat kita. Ada Allah yang jaga semuanya. Harta kita ada Allah, kemudian anak kita ada Allah, istri kita ada Allah. Akan tapi solat, alaikum anfusakum, tugas antum untuk menjaga solat antum ayyuhal ikhwatul kiram. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alaikum anfusakum, jaga diri kalian, terutama solatnya ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan bagi beliau untuk solat, dan hatta umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim salat, na'am Ibrahim salat. Nabi Musa salat, na'am Nabi Musa salat. Nabi Isa salat, na'am Nabi Isa salat. Tapi salat mereka berbeda syariatnya dengan syariat agama Islam. Akan tapi mereka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, sampai seluruh para nabi salat. Takut tinggalkan solat. Kalau Adamnya saja takut tinggalkan solat karena azab Allah yang pedih. Kalau Nabi Nuh saja takut meninggalkan solat karena azab yang pedih. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut meninggalkan solat karena azab Allah yang sangat pedih. Bagaimana kita berani menantang Allah subhanahu wa ta'ala untuk sengaja meninggalkan solat dan bahkan membangkang untuk tak pernah solat ayyuhal ikhwatul kiram. Ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami wahyukan untuk seluruh para nabi fi'lal khairat, agar mengerjakan kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang telah Allah wajibkan. Wa iqamas salah, dan wajib bagi mereka untuk menegakkan salat. Wa ita'az zakah, dan juga membayar zakat. Ini diwahyukan untuk seluruh para nabi, tapi syariatnya berbeda-beda ayyuhal ikhwatul kiram. Sampai nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam takut seandainya cucunya tinggalkan salat, takut dalam kondisi melihat anaknya tinggalkan salat, maka doa yang selalu diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah saya penegak salat yang selalu salat terus dan tidak pernah meninggalkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunan saya ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa saya ya Allah. Ini kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti Nabi Ibrahim, takut seandainya kalau umat Islam meninggalkan salat. Nabi nggak tahu kondisi bagaimana kita saat ini, bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Beliau tak pernah tahu. Beliau dihalangi oleh alam barzakh, beliau di sana, dan beliau tunggu kita sampai di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai pernah menangis. Beliau mengatakan, waditu law anni laqitu ikhwani, aku berharap seandainya aku jumpa dengan saudara-saudara saya. Siapa mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alladzina amanu bi wa lam yalqauni, mereka-mereka yang beriman kepada saya padahal belum pernah lihat saya, belum pernah berjumpa dengan saya, belum pernah bertemu dengan saya. Wa amanu bi, akan tapi mereka beriman kepada saya. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku tunggu mereka semua di telaga aku. Ayyuhal ikhwatul kiram, saat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita semuanya di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk orang-orang yang tinggalkan salat, wallahi, demi Allah, antum tak akan pernah melihat wajah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengharamkan kita melihat wajah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dihalangi untuk memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hadis yang sahih. Ketika itu umat Islam datang berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ternyata sebagian umat Islam itu dihalangi oleh para malaikat, nggak bisa nyentuh tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ummati ummati, wahai para malaikat, itu umat saya, jangan cegah mereka untuk jumpa dengan saya. Ummati ummati, mereka itu adalah umat saya. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad,
Engkau nggak pernah tahu apa yang umat engkau kerjakan setelah engkau meninggal. Nggak pernah tahu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tahu kondisi umat Islam saat ini, labaka, Nabi akan nangis, tidak bisa berjumpa dengan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, banyak sepeninggal beliau setelah di zamannya Abu Bakar, banyak orang-orang tak membayar zakat di zamannya Abu Bakar. Di zamannya Umar udah mulai banyak yang tinggalkan salat. Dan mereka-mereka ini Allah halangin untuk jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia itu mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah malam, dalam sebuah perjalanan. Maka aku siapkan air wudhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian hajat beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sal, wahai Rabi'ah ibn Ka'ab, mintalah apa saya kepada saya." Faqala ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar Allah memudahkan saya, agar saya terus bersama engkau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala au ghaira dzalika ya Rabi'ah ibn Ka'ab. Gimana kalau minta yang lain wahai Rabi'ah ibn Ka'ab? Apa kata dia? Qultu huwa dzaka ya Rasulullah. Aku enggak minta lain wahai Rasul. Aku minta agar aku bisa berteman dengan engkau, agar aku bisa bersahabat dengan engkau sebagaimana aku menjadi sahabat engkau di dunia. Aku tetap menjadi kawan engkau di akhirat ya Rasulullah. Aku tak mau berpisah dengan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Wahai Rabi'ah ibn Ka'ab, bantu saya mewujudkan harapan engkau dengan engkau memperbanyak sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nawafil-nawafil yang bisa kita kerjakan, maka laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita enggak akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, jadilah kita orang-orang yang melaksanakan solat mulai sekarang, mulai ba'dal jum'ah ini. Jangan sekali-kali berharap meninggalkan solat. Jangan ayyuhal ikhwatul kiram. Kita nggak pernah tahu kapan kematian datang untuk kita. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya mereka nggak bisa tunda kematian mereka, dan mereka nggak bisa mempercepat kematian mereka. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita nggak pernah tahu, mungkin asar kita meninggal, mungkin maghrib kita meninggal, mungkin isya kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin subuh kita udah diletakkan oleh manusia semuanya di bawah tanah. Kita nggak pernah tahu kapan ajal tiba untuk kita. Maka jagalah solat kita, yang mana solat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu khamsa marratin." Seandainya ada sebuah sungai di depan pintu kalian yang mana dia itu mandi selalu di sungai tersebut 5 kali, ayabqa min daranihi syai', apakah masih ada daki-daki dan kotoran di tubuh dia yang menempel? Faqalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalikum mithlu salawat. Maka contoh tersebut seperti solat 5 waktu. Kita solat 5 waktu, Allah akan hapuskan dosa demi dosa, satu kesalahan demi satu kesalahan, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta nalqallaha Subhanahu wa taala wa laisa alaina khati'atun. Sampai kita jumpa dengan Allah tidak ada beban dosa,
tidak ada beban kesalahan di catatan amal kita ayyuhal ikhwatul kiram. Apalagi salat ternyata yang mencegah kita dari kemungkaran, yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan dosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menghilangkan dan juga mencegah seseorang dari al-fahsya, kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tekadlah kepada Allah. Ingatlah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kita, wa ya baghiyal khairi akbil. Wahai orang yang berharap dengan kebaikan, akbil, datang, tinggalkan semua kelalaian-kelalaian kita yang dulu. Yang dulu biarlah yang dulu, sekarang adalah yang sekarang. Amal kita buka lembaran yang baru. Insyaallah Subhanahu wa taala menerima taubat kita kalau dulu kita tinggalkan salat. Kenapa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma kana qablaha. Dosa yang namanya taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, azim ala nafsikum. Kita harus tekad, tanamkan dalam jiwa kita, ya Allah, bantu saya untuk salat 5 waktu. Antum berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu saya untuk terus mengingat Engkau. Engkau panggil saya langsung ingat Engkau. Wa ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bantu saya untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan untuk saya, dan juga agar saya itu bisa beribadah kepada Engkau dengan cara yang paling baik ayyuhal ikhwatul kiram. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة.